Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan logika, pertemuan pertama setelah masa UTS. Harapan saya Anda semua tetap dalam kondisi sehat, seperti juga harapan banyak orang untuk saat-saat krisis COVID-19. Semoga perkuliahan kita tetap berjalan lancar sampai dengan UAS, sebagaimana surat edaran dari rektor bahwa perkuliahan setelah UTS sampai dengan UAS menggunakan mekanisme online atau daring. Semoga tidak ada kendala dalam proses perkuliahan untuk daftar hadir, materi perkuliahan, penugasan, kuis, sampai dengan UAS yang akan datang. Hari ini kita akan masuk dalam materi perkuliahan dalam pertemuan pertama. Materi pertama ini bicara tentang penalaran dan silogisme. Kita tentunya masih ingat bahwa materi sampai dengan pertemuan sebelum UTS itu membahas tentang kegiatan akal budi tingkat 1 yang disebut dengan simple apprehension, menghasilkan konsep, lalu kemudian kegiatan akal budi tingkat 2, judgment atau keputusan, menghasilkan proposisi. Dan hari ini kita masuk ke kegiatan akal budi tingkat 3, penalaran dan silogisme, atau yang disebut dengan reasoning, kemudian menghasilkan argumen atau argumentasi. Pertanyaan awal, apa itu penalaran atau reasoning? Yang pertama, seperti pada penjelasan sebelumnya, penalaran itu masuk dalam kegiatan akal budi tingkat yang ketiga, di mana akal budi melihat dan memahami sebuah atau sejumlah proposisi. Jadi dalam perkuliahan kita hari ini, kita hanya membatasi menarikan kesimpulan menggunakan satu proposisi dan menggunakan dua proposisi. Nah, proposisi ini dalam kegiatan akal budi tingkat 3, verbalisasinya kemudian kita sebut dengan premis. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sederhana bahwa sebuah premis bentuk dasarnya adalah proposisi. Dan seperti yang sudah kita pahami bersama dalam penjelasan sebelum UTS bahwa hanya ada 4 bentuk proposisi. Universal afirmatif, universal negatif, universal partikular afirmatif, dan partikular negatif. A, E, I, dan proposisi O. Yang ketiga, menggabungkan proposisi tersebut untuk memunculkan proposisi baru. Nah, proposisi baru ini yang kemudian kita sebut sebagai kesimpulan. Dengan demikian, penalaran itu adalah sebuah proses kegiatan berpikir untuk menghubungkan satu proposisi atau satu premis awal, atau bisa juga dua proposisi atau dua premis awal, supaya menghasilkan proposisi atau premis yang baru. Jadi itu satu kesatuan. Ya, jadi bukan hanya premis pertama atau premis pertama dan premis kedua, tetapi juga ada premis pertama, premis kedua, atau proposisi pertama, proposisi kedua, dan proposisi yang ketiga. Yang dalam silogisme itu kita kenal sebagai kesimpulan. Nah, penalaran dalam logika itu dikenal dengan istilah inferensi. Apa itu inferensi? Tahap pemahaman sebuah proposisi dan hubungan di antara proposisi tersebut, di mana tindakan akal budi memunculkan sebuah proposisi tertentu yang kemudian disebut sebagai kesimpulan. Jadi inferensi adalah tindakan akal budi berupa memunculkan sebuah proposisi yang dinamakan kesimpulan dari atau berdasarkan proposisi antecedennya. Nah, dari sini kita dapat mengatakan bahwa teman-teman tolong perhatikan ya. Satu proposisi atau satu premis pertama atau maksimal dua proposisi atau dua premis pertama itu disebut sebagai proposisi antecedent. Ya. Lalu kemudian satu proposisi terakhir yang dihasilkan dari dua atau satu
proposisi atau premis pertama itu yang disebut sebagai proposisi atau premis konsekuen, atau dalam istilah silogisme pada umumnya kita kenal dengan kesimpulan. Pembedaan inferensi berdasarkan jumlah premisnya. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang disebut dengan inferensi langsung, immediate inference, dan inferensi tak langsung, mediate inference. Yang pertama, kesimpulan ditarik langsung dari satu premis. Untuk inferensi langsung itu adalah kesimpulan ditarik langsung dari satu premis. Polanya premis pertama, jadi hanya satu premis atau satu proposisi kemudian menghasilkan premis atau proposisi yang baru. Lalu yang kedua adalah inferensi tak langsung, mediate inference. Kesimpulan ditarik dari minimal 2 atau lebih premis. Polanya, premis pertama, premis kedua, kemudian menghasilkan premis yang baru yang kemudian kita sebut dengan kesimpulan. Sekarang kita masuk ke inferensi langsung, immediate inference. Bentuk dasarnya itu ada 2, teman-teman. Ada yang disebut dengan konversi, dan yang kedua itu yang disebut dengan oversi. Pengembangannya itu yang kemudian kita kenal dengan sebutan inversi, dan yang kedua adalah kontraposisi. Nah, untuk perkuliahan kita, ya, kita hanya membatasi diri pada bentuk dasar konversi dan oversi. Sedangkan pengembangannya itu akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mari kita lihat pengertian dari konversi. Apa itu konversi? Nah, untuk masuk dalam penjelasan tentang definisi dari konversi, ya, saya langsung masuk ke syarat-syarat atau hukum-hukum apa saja atau ketentuan-ketentuan apa saja untuk membentuk sebuah konversi atau untuk menarik sebuah kesimpulan yang disebut sebagai atau yang disebut dengan konversi. Yang pertama, syarat pertama adalah memindahkan term predikat proposisi premis menjadi subjek proposisi kesimpulan. Nah, ini syarat pertama ya. Syarat pertama term predikat di premisnya di kesimpulan itu harus berubah menjadi term subjek ya, letaknya atau posisinya yang berubah. Dengan demikian ya, yang kedua otomatis ya, kurang lebih timbal balik dari aturan yang pertama. Memindahkan subjek proposisi premis, jadi term subjek proposisi premis itu otomatis pindah posisi menjadi term predikat dari proposisi kesimpulannya. Ketentuannya untuk proposisi E dan I itu tidak berubah. Artinya dikonversi secara penuh tanpa mengubah artinya. Dalam hal ini maksudnya jika premisnya E, maka kesimpulan juga tetap E. Jika premisnya I, maka kesimpulannya juga tetap I. Nah, yang kedua, untuk proposisi A itu disebut dengan konversi pembatasan, ya, konversi menggunakan pembatasan. Nah, supaya bisa dikonversi untuk proposisi universal afirmatif atau proposisi A, ada satu syarat tambahan, ya, selain 2 syarat sebelumnya tadi, letak term subjek dan term predikatnya itu berpindah posisi dari premis ke kesimpulan, ada satu syarat tambahan. Ya, quantifiernya harus berubah. Jadi kalau premisnya itu quantifiernya universal, maka di kesimpulannya quantifiernya harus menjadi partikular. Dan yang terakhir untuk proposisi O, partikular negatif, itu tidak bisa dikonversi atau yang kemudian kita kenal dengan istilah nihil. Yang keempat, makna proposisi premis dan kesimpulan itu sama atau ekuivalen. Nah, kurang lebih polanya Anda bisa lihat dari gambar di bawah ini. QSKP disebut dengan konverten atau premis pertama, ya, dan premis kedua itu menjadi QSKP, konversinya atau kesimpulannya. Ingat, perhatikan, ya. S-nya itu berpindah ya, di posisi P ya, dan P-nya itu berpindah di posisi S dalam kesimpulan. Mari kita lihat contoh untuk masing-masing proposisi.
Untuk proposisi A, semua S adalah P. Polanya ya, universal afirmatif, dikonversi menjadi I. Beberapa S, beberapa P adalah S. Ya, saya ulangi, untuk proposisi A, semua S adalah P dikonversi menjadi beberapa, ya, jadi quantifiernya berubah menjadi partikular, subjek dan predikatnya atau term subjek dan predikatnya berpindah posisi menjadi beberapa P adalah S. Semua kambing adalah binatang, dikonversi menjadi beberapa binatang adalah kambing. Untuk proposisi E dan proposisi I tadi disebutkan bahwa dikonversi secara penuh, tidak mengubah maksud, tidak mengubah makna. Semua S adalah bukan P, dikonversi menjadi semua P adalah bukan S. Semua pohon adalah bukan hewan, dikonversi menjadi semua hewan adalah bukan pohon. Untuk proposisi I, beberapa S adalah P, dikonversi tetap I, beberapa P adalah S. Ya, jadi proposisi I, premisnya beberapa S adalah P, dikonversi menjadi beberapa P adalah S. Nah, beberapa siswa adalah pandai, ya, dikonversi menjadi beberapa yang pandai adalah siswa. Dan untuk proposisi O, beberapa S adalah bukan P, tidak dapat dikonversi atau nihil. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang oversi. Nah, oversi ini berbeda dengan konversi dari penjelasan sebelumnya. Artinya syarat dan aturan-aturannya pun berbeda. Mari kita lihat. Penarikan kesimpulan langsung yang dilakukan dengan cara. Ya, untuk masuk ke pengertiannya, kita langsung masuk ke aturan umumnya atau syarat-syaratnya. Yang pertama, menegasi predikat proposisi premis. Jadi predikat dari proposisi premis harus dinegasi. Nah, sebelum UTS kan kita sudah sempat membahas tentang negasi term kan, dengan menambahkan non strap, tidak strap, atau tak strap. Nah, untuk penjelasan oversi ini kita sepakati saja teman-teman. Untuk negasi term menggunakan non strap P. Ya kurang lebih sama juga di penjelasan kelas yang lain ataupun kita mengikuti buku panduan dari almarhum Prof. Arif. Dengan demikian, predikat dari kesimpulan adalah negasi predikat proposisi premis. Ya. Jadi di premisnya itu belum dinegasi, di kesimpulannya harus sudah dinegasi predikatnya. Ingat predikatnya, jadi ditambahkan non-strap di depan predikat. Yang ketiga, ada syarat yang ketiga. Karena predikatnya dinegasi, maka kopulanya juga harus ikut berubah. Di premisnya afirmatif, di kesimpulannya harus menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Di premisnya negatif, kopulanya di kesimpulannya harus menjadi afirmatif. Yang keempat, quantifier tidak berubah sama sekali atau tetap universal ya tetap universal, partikular tetap partikular. Dan yang terakhir, berlaku untuk semua proposisi A, E, I, dan O. Nah, kurang lebih polanya bisa teman-teman lihat dari gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh untuk masing-masing proposisi ya atau masing-masing premis. Oke. Untuk proposisi A, ya semua S adalah P, dioversi menjadi E. Semua S adalah bukan non-P. Semua binaragawan adalah lelaki, dioversi menjadi semua binaragawan adalah bukan non-lelaki. Perhatikan, kopulanya berubah, predikatnya dinegasi. Begitu juga yang proposisi E, dioversi menjadi A. Semua S adalah bukan P, semua S adalah non-P. Jadi kopulanya ya untuk proposisi E, kopula di premisnya negatif, di kesimpulannya menjadi afirmatif, adalah bukan menjadi adalah. Predikatnya juga dinegasi ditambahkan non-strap di depan term predikat. Begitu juga seterusnya untuk proposisi I, dioversi menjadi proposisi O, dan juga yang terakhir proposisi O dioversi menjadi proposisi I. Nah, itu teman-teman kurang lebih penjelasan kita tentang konversi dan oversi.
penarikan kesimpulan secara langsung ya dari satu premis atau dari satu proposisi untuk memperoleh kesimpulan. Nah, untuk latihan soalnya nanti di bagian terakhir dari video ini saya akan memberikan kepada teman-teman 5 soal, lalu teman-teman diberi waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mengkonversi dan mengoversi masing-masing nomor atau masing-masing proposisi, masing-masing premis. Lalu kita akan berdiskusi bersama menggunakan fitur chat ataupun juga dalam forum yang sudah disediakan oleh IDE. Kita lanjutkan dulu ke penjelasan berikutnya. Nah, mari kita masuk ke penarikan kesimpulan secara tidak langsung atau pada umumnya dikenal dengan istilah silogisme. Mungkin teman-teman pernah tahu, pernah paham, pernah belajar juga gitu ya. Silogisme yang sederhana. Nah, apa itu silogisme? Inferensi tak langsung adalah silogisme. Menarik kesimpulan berdasarkan 2 premis saja. Jadi kita hanya membatasi pada 2 premis saja. Kemudian silogisme tersusun atas 3 buah proposisi atau premis. Nah, tadi di bagian awal perkuliahan saya sudah menjelaskan ya, saya sudah mengingatkan bahwa premis atau proposisi itu bentuknya harus proposisi sederhana atau proposisi tradisional. Jadi pilihannya adalah A, E, I sama O. Ataupun dalam bentuk yang lain, misalnya bentuknya ekuivalensi. Tidak ada, tidak semua, tidak satu pun. Otomatis ya, ketika Anda menemukan bentuk seperti itu, bukan berarti premisnya yang keliru. Tapi otomatis Anda harus mengubah dahulu bentuk premis yang ekuivalensi ini ke dalam bentuk proposisi yang baku. Bisa A, bisa E, bisa I, dan bisa O. Ingat lagi apa yang sudah kita pelajari dalam materi sebelum UTS kemarin. Contoh, ini contoh yang sangat sederhana ya. Rudy adalah manusia. Semua manusia membutuhkan air. Jadi Rudy membutuhkan air. Dari 3 premis ini, dari nomor 1 sampai nomor 3, ya keseluruhan proses ini yang kemudian disebut sebagai silogisme. Jadi silogisme itu bukan hanya premis pertama, bukan hanya premis kedua, bukan juga hanya kesimpulannya saja, tetapi juga dari premis pertama, premis kedua, sampai menghasilkan premis yang baru, yang kemudian kita kenal dengan istilah kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian silogisme. Perhatikan baik-baik. Nah, semua manusia adalah makhluk rasional. Perhatikan, semua manusia adalah makhluk rasional. Ada quantifier, ada subjek, ada copula, dan ada predikat. Jadi jelas ya, bentuk dasar dari premis itu harus proposisi A, E, I, atau O. Nah, dari contoh ini kan bentuknya adalah proposisi A. Nah, premis pertama ini disebut sebagai premis pertama atau proposisi yang pertama. Kemudian premis yang kedua, semua filsuf adalah manusia. Sama, bentuk dasarnya juga proposisi A. Untuk premis pertama dan premis kedua ini dalam silogisme disebut sebagai premis atau proposisi antecedent ya, atau proposisi sebabnya. Dari kedua premis ini kemudian muncul premis yang ketiga atau yang disebut sebagai premis atau proposisi konsekuen, akibatnya ya. Jadi semua filsuf adalah makhluk rasional. Nah, keseluruhan proses ini yang kemudian kita kenal dengan istilah penalaran atau silogisme gitu ya. Jadi mulai dari premis pertama, premis kedua sampai dengan premis yang ketiga. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian yang terkecil dari silogisme. Apa saja sih unsur-unsurnya? Kita menggunakan contoh yang sangat sederhana. Rudy adalah manusia. Semua manusia membutuhkan air. Jadi Rudy membutuhkan air. Nah, baik, sebelum melanjutkan ke penjelasan berikutnya, ya, saya ingin menekankan lagi beberapa hal untuk diingat, ya. Hal-hal yang sangat umum dari sebuah silogisme tadi sudah disinggung. Yang pertama, sebuah silogisme itu harus memiliki berapa premis? 3 premis wajib atau 3 proposisi. Yang kedua, ya,
bentuk proposisi atau bentuk premisnya harus A, E, I, dan O. Termasuk juga nanti dalam latihan soal, ataupun juga dalam kuis, ataupun juga dalam UAS nanti, Anda mungkin dikasih bentuk premis atau proposisi yang bentuknya masih ekuivalensi. Tidak ada, tidak semua, ya. Kemudian tak satu pun, ya otomatis Anda harus mengubahnya ke bentuk yang baku, ke dalam proposisi sederhana atau proposisi tradisional. A, E, I, atau O. Itu otomatis, gitu ya. Nanti kita akan lihat dalam contoh ataupun juga latihan-latihan selanjutnya, teman-teman. Mari kita masuk ke bagian-bagian yang terkecil dari sebuah silogisme. Rudi adalah manusia, semua manusia membutuhkan air, jadi Rudi membutuhkan air. Saya memunculkan semua unsur-unsurnya supaya memudahkan dalam penjelasan. Kira-kira begitu, teman-teman. Perhatikan, ya. Antara premis pertama dan premis kedua itu terdapat term tengah. Ya. Terdapat term tengah. Apa itu term tengah? Term yang sama, ya. Sama di sini artinya sama secara gramatikalnya, ya, secara tulisannya, ya, sama juga secara definisi atau secara maksudnya. Ya. Dari contoh ini kita lihat term yang sama itu adalah manusia. Di premis pertama dan di premis yang kedua juga manusia. Maksudnya adalah makhluk hidup yang bisa bernafas, bisa bergerak, dan seterusnya. Jadi tulisannya sama, maksudnya juga harus sama. Baru termasuk dalam kualifikasi term tengah. Nah, term tengah ini simbolnya M. Nanti di slide berikutnya akan diperlihatkan juga dengan simbol-simbol dari masing-masing unsur dalam silogisme. Lalu yang ketiga itu kesimpulan, premis kesimpulan. Ya, Rudi membutuhkan air. Rudi adalah manusia, semua manusia membutuhkan air, maka kesimpulannya menjadi Rudi membutuhkan air. Selain term tengah, itu ada yang disebut dengan term minor. Ya. Term minor adalah subjek dari kesimpulan. Ya, subjek dari kesimpulan. Nah, kalau dilihat dari contoh ini, subjek dari kesimpulan adalah Rudi. Ya, jadi Rudi adalah term minor yang disimbolkan dengan S. Yang disimbolkan dengan S. Dan term minor ini ada di dalam premis. Bisa premis pertama, bisa juga premis yang kedua. Nah, premis yang di dalamnya terkandung term minor itu yang kemudian disebut sebagai premis minor. Maka premis minor dari silogisme ini ada di proposisi yang pertama. Rudi adalah manusia. Itu yang kemudian disebut sebagai premis minor karena di dalamnya ada term minor. Yang berikut ada term mayor. Term mayor itu adalah predikat dari kesimpulan. Simbolnya itu P. Ya. Kita lihat dari contoh, predikat dari kesimpulan itu adalah membutuhkan air. Ya. Membutuhkan air. Jadi membutuhkan air ini disimbolkan dengan P atau menjadi term mayor. Dan term mayor ini harus ada di dalam premis. Dan premis yang di dalamnya terkandung term mayor itu yang kemudian kita kenal atau kita sebut dengan premis mayor. Jadi premis mayor dari silogisme ini ada di premis yang kedua. Semua manusia membutuhkan air. Membutuhkan air, ya. Karena di kesimpulan itu letaknya sebagai predikat, maka semua manusia membutuhkan air menjadi premis mayor. Sederhana, ya. Sederhana sekali penjelasannya. Di dalamnya ada term mayor, maka disebut sebagai premis mayor. Kemudian unsur yang lain, ya tadi sebenarnya secara otomatis sudah disebutkan, gitu ya. Selain ada term tengah, simbolnya M, ada premis, apalagi? Ada premis, term tengah, simbolnya M, ada term minor, simbolnya S, ya, subjek dari kesimpulan, ada term mayor, predikat dari kesimpulan, ada premis minor, ada premis mayor, dan ada premis
kesimpulan. Jadi kurang lebih ada 6 unsur yang wajib ada dalam sebuah silogisme. Kita lihat kurang lebih penjelasannya menjadi seperti ini. Ya. Lengkap ya? Sudah lengkap ya teman-teman semuanya? Perhatikan sekali lagi bagian ini. Ya. Jika ada pertanyaan ditulis saja dulu pertanyaannya. Nanti saya akan membuka ruang untuk diskusi ya setelah video ini berakhir ya, supaya kita bisa lebih santai, bisa lebih gampang untuk chat gitu ya, untuk berdiskusi di forum chat maupun juga di fitur chat maupun juga di fitur forum gitu ya yang sudah disiapkan. Mari kita lihat contoh yang pertama. Premis pertama, Rudy adalah manusia. Premis yang kedua, semua manusia membutuhkan air. Jadi Rudy membutuhkan air. Nah, manusia dan manusia yang ada di term manusia di premis pertama dan term manusia di premis kedua itu yang disebut sebagai term perantara atau term tengah. Simbolnya itu M. Apa yang bisa disimpulkan? Mari kita lihat. Ada term yang menjadi perantara, ya. Sehingga premis pertama bisa dihubungkan dengan premis kedua dan kesimpulan bisa diambil. Artinya, nah sekarang kita nambah nih, teman-teman, ya. Kita nambah nih aturan yang berlaku secara umum untuk sebuah silogisme, ya. Supaya silogismenya itu bisa valid, gitu ya, atau bisa ditarik kesimpulan antara premis pertama dan dari penjelasan ini ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Kenapa harus ada term tengah atau term perantara? Ya. Karena ya, term perantara itu ya memperantarai atau menghubungkan premis pertama dan premis kedua. Jadi kalau nggak ada kalau nggak ada term tengah ya di premis pertama dan di premis kedua, maka kesimpulannya otomatis tidak bisa didapat atau tidak bisa ditarik kesimpulannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan, term perantara itu sifatnya memiliki dua sifat. Sifatnya afirmatif, ya, mengiyakan antara premis pertama dan premis kedua, atau yang kedua memisahkan antara premis pertama dan premis kedua. Ya. Dengan demikian, ada ketentuan umum yang akan kita dapat dari sini penjelasan ini. Ya, jadi jika premis pertama dan premis kedua, term tengahnya itu sama-sama mengiyakan atau sama-sama afirmatif, maka kesimpulannya juga harus menjadi afirmatif, gitu loh. Sama juga, jika premis pertama atau premis keduanya negatif, artinya salah satunya afirmatif, maka kesimpulannya harus menjadi negatif, gitu. Dengan demikian, hal lain yang bisa kita dapat bahwa tidak mungkin ya, kedua premis pertama dan premis kedua itu sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif ya otomatis juga kesimpulan tidak bisa ditarik. Ya. Nah, ini kurang lebih hal-hal umum yang saya kira sebelum kita masuk ke 3 aturan dasar, kita masuk ke aksioma, kita masuk ke dalil. Ini hal-hal umum yang mungkin kita bisa pahami dulu di awal, kita ingat-ingat, kita kuasai ya, supaya ketika masuk ke 3 aturan dasar, aksioma ataupun juga dalil itu tidak menjadi kesulitan pada akhirnya. Kita lanjutkan penjelasannya. Nah, ini contoh yang berikut jika salah satu premisnya negatif ya, kesimpulannya juga harus menjadi negatif gitu ya. Dalam hal ini jika salah satu term tengahnya itu bentuknya negatif. Baik. Anda bisa lihat dari ragaan di sini, ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan, ya, kesimpulan di awal, gitu ya, dari penjelasan kita tentang silogisme. Nah, contoh silogisme, premis mayor, semua manusia bisa berbuat dosa. Premis minornya, semua dosen adalah manusia. Kesimpulan, semua dosen bisa berbuat dosa. Ya, perhatikan, ada unsur premis mayor, premis minor, ada kesimpulan, ada term tengah, simbolnya itu M.
ada term minor, simbolnya itu S, dan ada term mayor, simbolnya itu P. Ya, term tengah, term yang hanya muncul dalam premis-premis. Ya, jadi hanya ada di premis pertama dan di premis kedua. Tadi saya menambahkan term tengah itu bentuk atau gramatikalnya harus sama, tetapi bukan hanya gramatikalnya sama, tetapi definisi atau maksud ya atau makna dari termnya itu juga harus sama. Begitu. Bisa jadi nanti dalam penjelasan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan ketemu dengan aturan di mana term itu bisa saja sama secara tulisan atau secara gramatikal, tetapi definisi atau maksud atau artinya itu berbeda. Nah, kalau kita ketemu dengan term tengah yang seperti itu ya otomatis tidak bisa dianggap sebagai term tengah, tetapi dihitung sebagai dua term yang terpisah. Nanti kita lihat dalam penjelasan minggu depan, ya. Kemudian ada term mayor, ya, simbolnya P, predikat dari kesimpulan. Premis minor, S, ya, simbolnya S, subjek dari kesimpulan. Bukan premis minor, term minor ya, term minor, simbolnya itu S, subjek dari kesimpulan. Kemudian ada premis mayor, premis minor, dan juga kesimpulan. Nah, ini contoh yang sangat sederhana, teman-teman ya. Zaskia Gotik adalah penyanyi dangdut. Semua penyanyi dangdut goyangannya menarik. Jadi, kesimpulannya apa? Saya pikir kita semua sepakat lah ya. Zaskia Gotik goyangannya menarik. Term tengahnya apa? Term tengahnya yang ada di premis pertama dan di premis kedua. Ya, yang sama. Secara gramatikal sama, maksudnya juga sama. Penyanyi dangdut, dan di premis kedua juga penyanyi dangdut. Term minornya apa? Zaskia Gotik. Karena Zaskia Gotik itu menjadi subjek dari kesimpulan. Dan term mayornya adalah goyangannya menarik. Ya, karena goyangannya menarik itu menjadi predikat dari kesimpulan. Ya, predikat dari kesimpulan itu menjadi term mayor. Ya, perhatikan juga, ya, di premis pertama dan premis kedua itu sama-sama afirmatif, maka kesimpulannya otomatis harus afirmatif. Ya, penjelasan lanjutan soal ini nanti kita lihat dalam penjelasan tentang aksioma dan juga dalil, teman-teman. Kemudian yang contoh yang kedua. Semua politikus bermental perampok. Butet bukan politikus. Perhatikan, di antara premis pertama dan premis kedua itu ada term tengah yang saling menegasi. Ya, di premis pertama itu afirmatif, di premis kedua itu negatif. Nah, karena salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Term tengahnya apa? Jelas ya, term yang sama yang ada di premis pertama dan premis kedua. Di situ ada politikus di premis pertama dan di kedua itu ada politikus. Ya, kesimpulannya apa? Butet bukan bermental perampok. Term minornya itu butet karena menjadi subjek dari kesimpulan, dan term mayornya itu adalah bermental perampok karena menjadi predikat dari kesimpulan. Ya, jadi unsur-unsurnya lengkap, ya. Dan kesimpulannya harus menjadi negatif karena salah satu premisnya negatif. Penjelasan lanjutan soal ini nanti kan kita lihat dalam perkuliahan minggu depan, teman-teman. Ya, kita masuk dalam aturan dasar, kita masuk dalam aksioma, kita masuk dalam dalil, kita masuk dalam bentuk dan juga corak. Kurang lebih begitu. Baik teman-teman, di akhir penjelasan ini saya memberi Anda 5 soal ya untuk mereview sedikit apa yang menjadi penjelasan kita di awal tadi ya, soal konversi dan oversi. Saya memberi Anda waktu kurang lebih 10-15 menit ya. 10-15 menit ke depan ya, kita semua tetap on ya melalui fitur chat ya ataupun juga fitur forum ya. Untuk berdiskusi kurang lebih sejauh mana pemahaman Anda tentang konversi dan oversi. Nah, 5 soal ini silakan Anda kerjakan. Masing-masing soal itu dikonversi dan dioversi. Ya, nanti kita akan diskusi, kita akan melihat kurang lebih jawaban Anda sama nggak dengan jawaban yang nanti akan saya berikan. Ya. Baik, selamat mengerjakan, tetap on ya. Karena kita masih dalam proses perkuliahan, jangan sampai keluar dulu dari IDE ataupun juga dari fitur-fitur yang sudah tersedia.
Ya, selamat mengerjakan. Kita tetap on 10 sampai 15 menit. Jika selama 10 sampai 15 menit ke depan Anda memiliki pertanyaan baik dari penjelasan tadi ya maupun berkaitan dengan soal latihan ini, silakan langsung Anda chat saja. Selamat mengerjakan.